Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun rencana usaha. Usaha yang telah kami dapatkan dan dikonsepkan memilih produk makanan berupa kuliner. Tentunya, segala di bidang masyarakat di Indonesia menyukai kuliner yang dikegemari, mulai dari keunikan yang ditawarkan, cita rasanya yang bisa menarik minat para konsumen. Kami dari kelompok 1 memiliki ide usaha kuliner dengan harga yang ramah di kantong anak-anak, orang dewasa, yaitu usaha bakso janji kita. Dari berbagai olahan daging ayam, tentunya masyarakat menyukai daging ayam secara umum dan memiliki keunikan di antara bakso pada umumnya. Kelompok kami memilih menggunakan bahan sayuran berupa wortel, membuat inovasi baru memasukkan wortel sebagai bahan bakso yang akan kami produksikan, di mana wortel sebagai bahan berguna bagi kesehatan mata manusia, apalagi kondisi masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kondisi di mana pengguna alat teknologi seperti smartphone dan laptop menjadi kebutuhan dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari, seperti di sekolah online atau kuliah, rapat maupun segala aktivitas manusia menggunakan serba teknologi. Dan itulah alasan kelompok kami menggunakan sayuran wortel sebagai bahan tambahan dalam produksi bakso janji kita. Terima kasih. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu merek dagang dan logo. Arti logo usaha yaitu janji kita, ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti memberi dan menolong. Bersama-sama membangun usaha di bidang kuliner bakso ayam dengan sayuran wortel. Dengan adanya konsep janji, dengan demikian usaha dan komitmen dari dalam hati, pikiran maupun perkataan yang ada di dalam diri masing-masing memberikan proses pelayanan yang baik bagi segenap jiwa, menciptakan produk makanan dengan bahan yang berkualitas baik, mempertahankan cita rasa khas bakso ayam dengan sayuran wortel tersebut, menjadi tetap enak dan aman dikonsumsi hingga penerus usaha yang selanjutnya. Usaha bakso janji kita dikerjakan secara bersama-sama dan saling berkomitmen satu sama lain dalam membangun usaha di bidang kuliner. Wortel dan bakso, bahan utama yang digunakan dalam produk bakso yang akan dijual ke pasaran. Tanpa bahan tersebut, produk makanan ini tidak dapat menjadi apa-apa. Diperlukan penciptaan dan perpaduan sempurna bahan untuk menciptakan produk makanan yang mempertahankan cita rasa dan keunikan tersendiri.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dwi Fitrianti dengan NIM A1D5190035 akan menjelaskan mengenai analisis SWOT pada produk kami, yaitu bakso janji kita. Yang pertama adalah S itu strength atau kekuatan dari produk kami. Yang pertama adalah produk kami ini terbilang baru karena dalam pembuatannya menggunakan wortel sebagai bahan bakunya. Yang kedua, produk kami ini sehat karena mengutamakan gizi dan mengolahnya agar gizinya terjaga. Yang ketiga, produk kami ini dikemas dengan menggunakan tampilan menarik yang kekinian sehingga dapat difoto dan anak kekinian itu dapat mengepost menjadi instastorynya. Yang keempat, bakso kami ini menjangkau semua kalangan karena baik dari usia anak-anak, dewasa, maupun lanjut usia bisa memakan semuanya. Dan juga kami ini produknya itu terjangkau untuk semua kalangan, baik dari kelas atas, menengah, maupun kelas ke bawah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan dari produk kami. Adapun kelemahan dari produk kami, saya rasa tidak terlalu banyak karena yang pertama, ya mungkin adanya banyak pesaing ini ya karena rata-rata di semua tempat itu banyak sekali orang yang menjual bakso hampir di setiap daerah karena bakso ini banyak sekali digemari orang. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena kelompok kami menggunakan bahan yang unik sehingga kami memiliki ciri khas. Kemudian itu adalah harus berupaya ekstra karena kami terbilang produk baru dan belum memiliki nama, sehingga kelompok kami harus berupaya ekstra memperkenalkan dan membangun branding dari produk kami tersebut. Yang terakhir adalah konsumen yang melalaikan banyak yang mengabaikan kesehatan. Maksudnya di sini adalah konsumen hanya beranggapan bahwa makanan tersebut enak, tapi tidak mengabaikan dari fungsi kesehatannya. Nah, dari situlah kami menyediakan produk ini agar konsumen yang tidak memperhatikan kesehatan dapat memperhatikan kesehatan. Selain dengan kesehatan dan gizi yang baik, kami pun membajakan dengan lidah dengan rasa yang enak pula. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Miadi Siombing dengan NIM A1D5190044 akan melanjutkan penjelasan analisis SWOT dari saudari Dwi Fitrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis opportunity dan threat. Yang pertama, opportunity, banyaknya bakso yang disukai oleh semua kalangan dimulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia, rasa dagingnya yang khas dan tentunya menjadi menarik di mata semua kalangan. Yang kedua, menggunakan sistem delivery sehingga dari kami produsen kepada konsumen itu tersalurkan apa yang mereka inginkan, sehingga menjadi kesenangan bagi kami apabila mereka senang dengan produk kami tersebut yang dinamakan bakso janji tiwa. Yang ketiga, bakso kami ini merupakan bakso yang bisa menjadikan instagramable khususnya bagi kaum milenial yang suka sekali update story di Instagramnya maupun di WA, sehingga itu menjadi menarik pemerhati bagi yang melihat story mereka, sehingga bakso janji kita ini menjadi menarik perhatian masyarakat luas. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang thread-nya, yaitu pesaing di seluruh Indonesia tentunya dalam usaha bakso tidak diragukan lagi, sehingga banyak dari mereka yang berinovasi melakukan terhadap baksonya itu menjadi produk yang diincar oleh konsumen, dilihat dari rasanya, penampilannya, dan itu yang mereka lihat. Yang kedua, kelompok trade-nya yaitu pendapatan semakin menurun di dalam wirausaha, terutama di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu kami terus melakukan inovasi terbaru sehingga meningkatkan pendapatan perekonomian di Indonesia dan bagi masyarakat umum lainnya, sehingga kami bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19, sehingga semuanya itu menjadi makmur
dan tetap terjaga kestabilan ekonominya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Jumarni dengan NIM A1 dari 519.046. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dalam pembuatan bakso. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada tepung aren, sagu tani, bawang goreng, lada, soda kue, daging ayam yang sudah halus, sayur wortel, telur, daun bawang, garam, penyedap rasa, serta bungkus plastik sebagai kemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Ramadestiana dengan NIM A1D519.060. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang didapat dari hasil penjualan bakso janji kita. Cara menghitung keuntungan dari hasil penjualan bakso janji kita yaitu hasil per mangkok bakso yaitu 10.000 dikali dengan penjualan per hari yaitu 10 mangkok, yang kemudian hasilnya dikurangkan dengan pembelian bahan-bahan pembuatan bakso, yang dari hasil tersebut kita dapat melihat kisaran keuntungan yang didapat dari penjualan bakso janji kita yaitu berkisar 32.500 per hari. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.